الصالحين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam, dan nikmat kita bisa hadir di majlis ilmu, apalagi kita memperdalam dan kita membaca tafsir ma'ani daripada mukjizat terbesar daripada Sayyidina Muhammad, mukjizat terbesar untuk Sayyidina Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Al-Quran insyaAllah, dan mudah-mudahan kubur kita ke Nabi, dalam kubur diterangkan dengan berkat kita pernah mempelajari Al-Quran insyaAllah. Bulan lalu kita sudah membahas sedikit daripada makna daripada Suratul Nas. Ini yang rancak kita baca ya Allah, harus tahu maknanya. Biar sedikit daripada kadakawa 30 juz kita paham Al-Quran, paling kada sebagian kita pernah belajar itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakan wahai kekasihku, katakan orang yang paling enak, yang paling lezat ketika aku hendak bepandir lawan inya. Pian tuh hendak bepandir lawan kekasih pian kayak apa? Ya, pian bepandir lawan orang yang paling pian ketujui. Qul, kelembutan yang Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Muhammad mengalir di perkataan Sayyidina Muhammad dan akhlak Sayyidina Muhammad. Apabila sudah mengalir, siapa yang mengambil ajaran Sayyidina Muhammad, kada lain kecuali akhlaknya lembut seperti lembutnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali jalannya Sayyidina Muhammad. Ini qul. Lihatlah, qul wahai Sayyidina Muhammad. Artinya jalan ikam aja Sayyidina Muhammad yang bisa sampai kepada aku. Adakah selain jalan daripada Sayyidina Muhammad yang bisa menyampaikan kepada Allah? Adalah pasti bukahnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika orang membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad satu kali 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Gara saking sayangnya Allah lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aja tuh di dunia kalau lah hendak berparak lawan orang besar, cari orang yang paling parak lawan orang besar itu. Maulah cari yang paling jauh lawan orang itu, kada patuh misalnya, yang kada kenal, pasti yang paling parak. Ada lain, orang yang paling parak adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala menajari Sayyidina Muhammad, a'udzu birabbin nas, berlindunglah engkau. Katakan wahai Sayyidina Muhammad, aku berlindung, jadi Sayyidina dilajari oleh Allah. Nah, katakan aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa jadi dikhususkan manusia di sini ya? Waqad karramna bani Adam. Mulia benar di sisi Allah manusia itu. Manusia itu mulia di sisi Allah, tapi kita yang maulah kada mulia. Allah Ta'ala parak lawan kita, kita yang maulah jauh. Itulah
Allah Ta'ala itu kenal lawan kita, kita yang kada hendak kenal lawan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya supaya kenal? Hakun menuntut ilmu agama. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Ta'ala melajari Sayyidina Muhammad, kada lain tujuannya amunnya Sayyidina Muhammad itu pasti sudah. Tujuannya imbahnya itu siapa lagi? Adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berataan umat Sayyidina Muhammad kalau lah. Tapi mudah-mudahan kita diakui oleh Sayyidina Muhammad sebagai umat Sayyidina. Ini amun Sayyidina melihat kita nang kayak ini ummah aja Sayyidina umatku. Kada lain inya kecuali inya mencari apa yang aku cintai. Yaitu ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dicintai Sayyidina Muhammad lah. Itu aja sudah. Amun seandainya tuh kita apapun pekerjaan kita minum berbismillah. Contohkanlah sedikit bismillahirrahmanirrahim. Berniat supaya dicintai Sayyidina Muhammad. Hadir di majelis ilmu, niatnya sebuting aja supaya dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Mendengarkan Al-Quran supaya dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Membaca Al-Quran supaya dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Amunnya kita cinta lawan Sayyidina Muhammad, ayo Tuhannya Sayyidina Muhammad cinta lawan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul fattabi'uni. Kena umat ikam yang mau umpati aku wahai Sayyidina Muhammad. Qul wahai Sayyidina Muhammad, ikam kula jarina, imbah ikam kula jari sampaikan lawan umat ikam, amunnya mau umpati jalan ikam, aku cinta seperti aku mencintai ikam. Jalannya siapa geran? Jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita bakti lawan orang tua, ya Allah mudahan Sayyidina Muhammad himung. Itu aja sudah. Bawa bulik ini apapun amal kita berniat. Tapi banyak ipang niat lagi lah, mudahan husnul khotimah, mudahan itu bagus, niat banyak. Tapi ambil niat sebuting ini, jangan kada ingat, ya Allah, himungakan hati baginda Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbin nas. Berarti Allah Ta'ala hendak menyandarkan namanya lawan sifat Allah. Rabb itu rububiyah. Artinya mu'tin ni'am adh-dhahirah wal batinah. Allah Ta'ala yang bergerak Rabb Tuhan itu maknanya Al-Mu'ti, orang yang sangat maha pemberi. Sangat maha pemberi. Bahkan pemberian siapapun, apapun yang kita beri, siapapun yang memberi, itu kembalinya kepada Al-Mu'ti Allah. Allah yang memberi sebenarnya. Jadi yang bujur-bujur memberi itu hanya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Sandarannya nantilah Rabb nas pian tulah misalnya diplah ini dzurriatnya Sayyidina Muhammad mulia kada. Kepada siapa sandarannya? Sayyidina Muhammad. Dzurriat Sayyidina Muhammad. Ini sandarannya Rabb lawan nas. Allah Ta'ala hendak menyandarkan namanya kepada manusia. Saking sayangnya Allah Ta'ala lawan manusia. Yang pertama. Yang kedua, saking mulianya manusia di sisi Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Yang penting inya hakun parak lawan Allah. Yang penting inya hakun berlindung lawan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Yang penting inya hakun bersyukur kepada Allah. Yang penting inya sabar apabila mendapatkan bala. Yang penting inya cinta lawan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting inya beradab lawan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah. Nya ada juga kalau lah murid abah guru sekumpul misalnya kalau lah murid Habib Umar mulianya kenapa? Karena ada bersandar lawan orang mulia. Siapa yang paling mulia? Allah disandarkan dengan manusia. Artinya mulia benar manusia ini di sisi Allah. Kenapa garang? Karena manusia ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas langit, ayo siapa malaikat yang paling hebat? Di atas langit, di bawah bumi kada lagi yang gana-gana lawaknya tuh di atas langit. Kenapa? Jadi kada Rabbil malaikah, Rabbin nas. Ikraman li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan
yang dari golongan manusia adalah orang yang paling mulia. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari lain lagi kecuali akhlak Sayyidina Muhammad. Jangan mencari jalan jalur lagi kecuali ilmunya Sayyidina Muhammad. Jangan mencari yang lain lagi kecuali akhlaknya dan ilmunya Sayyidina Muhammad. Udah, jangan cari yang lain lagi. Hendak berlindung, wahai manusia yang ikam aku sayang nih, ikam mulia di sisi aku. Nah, sebagaimana aku memuliakan Sayyidina Muhammad, apabila hendak berlindung, jangan berlindung lawan orang lain. Qul a'udzu birabbin nas, mu'ti jami'an ni'am. Siapa yang memberi rezeki berataan? Siapa yang memberi kita rezeki? Nah, harusnya itu serempak menjawab Allah tuh, ya rame Allah. Yang memberi kita rezeki itu kada ada lain kecuali seikung orangnya, tapi kita kada ingat, kebanyakan kita itu kada ingat lawan yang memberi rezeki. Ada ingat sekedar apa kita mengingat orang yang memberi rezeki, sekedar itu juga Allah, sekedar itu juga yang Maha Pemberi rezeki akan menambah-nambah rezeki kita. Misalnya sehari ini bisa juga rezeki itu lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki, terus rezeki. Kada ingat bersyukur dan kada diingatkan Allah beristighfar, itu lanjuran ngarannya. Rezeki lancar aja, syukurnya kada ada, baca istighfarnya kada ada. Istighfarnya lawan Allah kada ada. Itu lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun inya nyaman, lihat aja. Lihat aja. Banyak juga bisi hutang. Banyak juga sekalinya bisi hutang. Bujur pang banyak bisi duit, banyak bisi aset. Kalinya banyak juga bisi hutang. Mau juga kalau memikirkan hutang itu enggak apa? Batu orang memikirkan biasanya apa? Orang tersebut, banyak juga rezekinya mengalir terus, tapi nya memikirkan harga dirinya. Pusang memikirkan harga diri, kayak apa supaya harga diriku ini tetap nang kayak ini. Pusang. Kenapa? Karena kada bersyukur, kada diingatkan Allah lawan yang maha pemberi rezeki, dan kada diingatkan Allah beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo berlindung lawan aku aja jar Allah taala. Dunia lawan akhiratnya kah berlindung lawan aku jar Allah taala. Jalurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad. Hendak minta perlindungan apa? Nih, makanya yang pertama Rabbin nas. Rabbi itu mu'ti, pemberi segala nikmat secara zahir dan batin, halus dan ganal, cepat dan yang lambat, berataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amunnya hendak nikmat itu berataan kekal, amun hendak nikmat itu berataan ditambah oleh Allah, kada usah ditambah. Berberkah di sisi Allah, berlindung lawan orang yang memberikan nikmat tersebut, jangan yang lain. Kesehatan, siapa yang memberi? Allah. Bisa melihat, itu nikmat terbesar. Bisa melihat, bisa berpandir, bisa bernafas. Amunnya hendak ini kekal atau tetap di sisi Allah dan berberkah dan penuh dengan keberkahan daripada Allah, berlindung, minta lindung akan ya Allah, jaga yang berataan ini. Kepada siapa kita minta jaga akan? Kepada siapa? Kepada Allah. Bisi duit yang memberi rezeki siapa? Allah. Minta jaga akan masa lawan bank. Maulah lawan bank. Kada mau lawan bank. Atau lawan apa? Lawan gembok dia, lawan nukar gembok yang harganya 1 miliar ya, supaya kada diambil orang lagi sudah. Tetap meninggal hanya nukar gembok yang 1 miliar tadi harganya, sekalinya pada lawas meninggal sejam, meninggal apa kabar? Diambil Allah taala kalau nikmatnya. Jadi minta perlindungan lawan siapa? Lawan Allah, karena yang memberi segala nikmat hanya Allah. Yang paling pantas menjagakan nikmat tersebut dan menambah keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham kalau lah? Jadi kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Berapa nikmat sudah nih, mulai ujung rambut sampai ujung batis nah. Ya Allah, jagakan nikmat ini ya Allah. Yang paling penting sebutin, minta jaga akan lawan Allah daripada perbuatan yang kada bagus. Ya Allah, pian memberi ulun nikmat berataan ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung batis ya Allah, mata, hidung, telinga, muntung, tangan, batis ya Allah.
ulun hendak minta jagakan ini nikmat pian berataan ya Allah, jaga akan ya Allah. Kenapa? Karena pian yang memberi nikmat. Nah, maulah kita memberi Allah tuh yang memberi nikmat, lalu kita berpaling minta jagakan orang lain. La ilaha illallah. Minta jagakan kesehatan lawan dokter, bujur aja ikhtiarnya, tapi hatinya kepada Allah. Itu orang belajar. Jangan jual lah kita misalnya berlindung lawan Allah Ta'ala aja. Semalaman guringan orangnya, toko dibuka. Itu bubungulan ngarannya. Itu kada tawakal itu ngarannya. Itu apa ngarannya nang itu? Itu putus asa ngarannya. Oh biar aja jar. Aku kada begawi lagi sudah jar. Dapat gawian senyamannya soalnya aku guring aja jar. Berlindung lawan Allah. Allah Ta'ala juga yang melindungi aku berataan jar. Allah Ta'ala memberi aku nikmat. Guring aja orangnya, itu lain tawakal ngarannya. Itu putus asa. Perbedaan tipis benar orang putus asa lawan orang tawakal kepada Allah. Jangan. La ilaha illallah. Allah Ta'ala menjagakan kesehatan aku juga jar. Biar aja aku kada makan seharian, Allah Ta'ala juga menjagakan kesehatan. Lucut juga kada makan. Apa itu salah belajar kadangnya nang kayak itu ya. Artinya hati kita tetap kepada Allah, jalankan ikhtiar, tapi hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berataan nikmat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita telah minta perlindungan di dunia kepada Allah, Allah akan jaga juga nikmat tersebut kena di dalam kubur. Makanya salah satu orang yang kada hancur di dalam kubur adalah orang yang bujur-bujur mengamalkan ilmunya. Orang alim yang bujur-bujur mengamalkan ilmunya, inya berlindung kada berlindung kecuali lawan Allah, seperti mana di dunia dijagakan Allah, jasadnya di dalam kubur dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu hendak diperjelas Allah Ta'ala lagi, hendak diperdalam Allah Ta'ala lagi. Saking sayangnya nih lawan manusia. Kayak apa latilah Malikin Nas, Mulqiyah, orang telah biasanya munnya memberi paling kada sedikit aja dalam hati itu ada yang lelah mai, kenapa juga ada membalas nih, jangan aku memberi sudah memberinya, apa yang ada membalas aku. Paling kada ada pulang yang meminta apa? Minta balasan daripada Allah Ta'ala aja jangan membalasakan. Nah, ada kalau lah itu marahnya manusia nang gitu. Atau inya kada aku mengharap ridhonya Allah, artinya mengharap masih tapi amunnya malikin nas mustaghniyan, apa? Kaunuhu mustaghniyan 'anil khalq, inya kada minta apa-apa dan inya cukup dan inya sugih daripada berataan makhluk, kada berharap lawan pujian makhluk, kada berharap dengan balasan daripada makhluk. Itu yang bujur-bujur Allah. Makanya yang ketiga kenan itu perbedaan antara Allah kita amunnya kita berbuat baik lawan orang lain, paling kada kita minta lawan Allah ridhonya Allah. Alalah artinya masih meminta masih meminta sesuatu balasannya ya Allah, pian ridho ya Allah, Rasulullah senang ya Allah. Itu kalau manusia membantu, tapi amunnya Allah membantu, lihat aku kada butuh kenapa apa aja Allah Ta'ala. Bahkan segala kebaikan yang bebuhan ikam niatakan belum bebuhan ikam gawi, itu asalnya daripada aku. Maliki yaumiddin, yang ampunnya Allah Ta'ala berataan, aku ada berharap apa-apa, bahkan aku memberi. Imbah itu lalu diperjelas lagi ilahin nas, uluhiyah, yang paling pantas. Setelah itu yang paling pantas untuk kita sembah, yang paling pantas untuk kita sujud, meletakkan jabah kita yang paling mulia, dan kita berharap dan kita jadikan sebagai Tuhan yang nomor satu. Ilahin nas, kada lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Lalu di Qul a'udzu birabbin nas, ini di suratun Nas, min syarril waswasil khannas,
Jar Allah Taala sudah qalalah menjelaskan tadi, yang ulun sudah detail menjelaskan tadi, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, dan yang paling pantas untuk disembah, yang paling pantas untuk dimuliakan hanya Allah. Ya Allah Ta'ala, aku beri kabar lo nikam. Aku berikan kabar min syarril waswasil khannas. Ikam berlindung lawan aku dari apa? Kalau daripada bebinian, atau daripada dunia, atau dari apa? Kada min syarril waswasil khannas. Artinya bahaya benar, kejahatan waswas daripada syaitan. Kada mungkin orang maling itu kecuali ada waswas daripada syaitan. Kada mungkin orang kada hakun majlis taklim kecuali inya ada waswas daripada syaitan. Kada mungkin orang itu cinta lawan dunia kecuali ada waswas daripada syaitan. Kada mungkin orang itu hendak berzina, matanya hendak berzina, nguntungnya berzina, anggota tubuhnya berzina, kecuali ada waswas daripada syaitan. Ya. Apapun kejahatan yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh waswas. Was-wasnya dari siapa? Daripada syaitan. Makanya kita minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, jaga ya Allah kami daripada kejahatan was-was daripada syaitan ini ya Allah. Nah, al-khannas itu syaitan. Khannas ini orang yata'akhkhar, yaitu orang yang mundur ketika inya mendengar, ketika dibacakan atau diingatkan kalimat Allah. Nah, apabila kita berzikir Allah, syaitan yang tadi hendak mewas-wasi tadi, tapi ingatakan kayak apa garan kita membaca zikirnya. Ini ada juga, nah kenalah misalnya itulah acara Kamis yang akan datang nih pada hibuh ulun. Kamis acara yang akan datang itu di rumah ulun. Acara Isra Mi'raj selajur mahaul abah guru sekumpul, insyaallah jangan kada hadir beritaanlah, jangan kada hadir. Itu kena misalnya toh penceramahnya lawas, misal, tapi mudah-mudahan kada lawas. Kena ada baca zikir nasyid. Nah, itu hendak menghilangkan was-was yang ada di sini. Nah, misalnya kena jam 11 sudah sekalinya, sudah jam 11 jar berzikir nasyid, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang ketika mengingat Allah, ketika berzikir kepada Allah, endingnya itu tumakninah. Kenapa garang ada tumakninah? Was-was kada ada lagi sudah. Endingnya itu tumakninah, jangan kena ala bidzikrillah. Orang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ini kada ala bidzikrillah lapar parut. Jangan. Kalau kena kelawas saja. Lo berzikir, orang berzikir itu supaya menghilangkan was-was ini nah. Lah, kalau kena lah kelawasan jar, ulun pada haji dulu nah, artinya kena ada zikir nasyid, tapi ringkas sedikit lah, jangan terlalu lawas. Kasihan orang kena. Nah, itu kenapa garang ada zikir nasyid. Kita kenapa orang jadi ada berzikir? Karena imbahnya kita bertahlil khusus gasan guru Badruddin. Haul sidin yang ke-26 kalau kada salah. Guru ibad. Peguruan daripada abah guru sekumpul juga. Guru Badruddin bin Kiai Haji Ahmad Zaini. Ya, yang di Kubah Wali 5 aja. Kubah Wali 5. La ilaha min syarril waswasil khannas. Maka pilanglah waswasnya ini lah. Perbedaannya kenalah waswas syaitan lawan min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Karena terakhirnya yang terakhir kenalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah pianlah waswasnya itu nah. Kalau pang bebakas, makanya bahaya benar. Kalau pang kita tahu membisiki kita nih, yakin kada pian dibisiki syaitan tuh? Yakin dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan, kita tuh kada tahu bahwasanya syaitan sekarang nih mewaswasi kita nih. Wah ini jin ada, malawasnya aja, penceramah aja, belajarannya aja. Nah, itu diwaswasi syaitan tuh. Misal Jepang belum lawas lagi, hanya berapa menit dulu kan dia. Sudah berapa lawas lah. Misal itulah malawas aja. Itu waswas. Hebatnya waswas tuh nah, makanya kita disuruh berlindung. Makanya Allah Ta'ala 3 buting sifat rububiyah untuk melawan ini waswas syarril khannas nih. Rububiyah, mulkiyah, wa uluhiyah. 3 buting Allah Ta'ala menampakkan sifat beliau yang disandarkan kepada manusia untuk minta pertolongan daripada Allah daripada kejahatan waswas ini nah. Ya Allah, mudah-mudahan kita jauhkan daripada was-was ini ya Allah. Pokoknya amalnya sudah dijauhkan daripada was-was, tenang tuh pian daripada segala yang kada bagus. Was-was ini bahaya benar.
maka inya kada bebakas. Pian tuh wehini dibisikinya tuh. Adalah pian merasa lah. Yo siapa yang merasa? Inya mun merasa bukahan badan kita berataan. Kada ada yang merasa itu kehebatannya. Makanya Allah Taala di dalam Quran, makanya orang tuh lah amunnya lagi sangit baca aja qul a'udzu binas malikin nas. Nah, itu. Amunnya lagi marah, sama aja lah sangit pun marah lah. Lagi galau, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Inya kada bebakas tuh nah. Coba amunnya pian luka. Amunnya orang tuh lah dia amunnya manusia salah satu manusia yang mengganggu manusia adalah kawan yang kada bagus. Itu ada dalam kitab dalam khawatir dari Imam Asy'arawi, tafsirnya 20 jilid terakhir itu ada. Manusia itu bisa mewaswasi, tapi amunnya waswas manusia ada di hadapan kita. Amun waswas setan bang di mana? Kada kelihatan. Makanya disuruh benar kita mensyaril. Amunnya kita selamat daripada inilah, insyaallah telah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena baik terus berniat hendak mengerjakan yang kada bagusnya kada. Kenapa? Karena inya kada ada lagi waswas syaitan. Kenapa? Karena qalbuhu daiman dzikrullah. Hatinya terus menerus zikrullah. Ini waswas ini yang dimaksud di waswas ini apabila inya kita mengingat Allah langsung berjauhinya. Makanya di dalam sini jadi disebutkan di setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali sebuting, yaitu mati. Adalah yang bisa mengobati mati lah. Nah, ada Allah. Itu ada kisah. Jadi bebuhan Aisyawiyun lawan bebuhan Muslim. Isawiyun ini inya mentafdilakan bebuhan Nasrani, bebuhannya bahwasanya Nabi Isa yang paling afdal. Berdebat nih lawan bebuhan Muslim, jar Muslim kada. Nabi Muhammad yang paling afdal lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dapat berkah beliau lah. Lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imbah lewat mendengar ada perdebatan. Kenapa nih jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Wahai Syekh, ini Isawiyun bebuhannya menyambat Nabi Isa yang paling afdal. Jar kami kada Nabi kita yang paling afdal. Jar Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa jadi bebuhan pian? Adabnya lah. Kenapa jadi bebuhan pian menyambat Nabi Isa paling afdal? Kalau mau bualnya ikam jar menyambat pada mereka itu orang akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya orang telah menuju kesalahan dengan akhlak Sayyidina Muhammad, kada lain ending atau ujungnya kena tidak bagus. Menasehati orang membawa akhlak Sayyidina Muhammad, endingnya pasti mendapatkan hidayah orang itu. Tapi amunnya kita menasehati orang membawa hawa nafsu kita, malah bebangat orang itu. Bebangat. Dilewat Syekh Abdul Qadir dia mendengar sidin. Yosina pegerang. Nabi kami Isa bisa menghidupkan orang mati. Maka mati itu kada ada obatnya. Nabi Isa kau menghidupkan. Iya kah ajar Syekh Abdul Qadir jadi. Kita berjalan semat ya sidin. Jalan. Sekalinya kemana? Ke kuburan. Ke kubur. Ini dalam kitab Tuhfatul Ahbab yang dikarang oleh Al Habib Umar bin Ali Al-Kaf. Disebutkan di sana. Sidin menakal daripada perkataan Al Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi. Itu kisahnya ada. Sini kita berjalan. Nah ini berdua nih tadi yang berdebat tadi. Soalnya ke kuburan. Ikam tahu lah aja sidin. Ini pekuburannya orang yang ketujuh bernyanyi. Orang yang ketujuh bernyanyi. Yang ketujuh bernyanyi aja sidin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi di sini ketujuh bernyanyi qasidah ya kalau lah. Ada yang ada bagusnya insyaallah. Ada. Buktinya ini hadiri maulid kalau berataan. Jadi sidin pian menyambat tadi kalau lah Nabiullah Isa afdalnya karena bisa menghidupi orang mati. Sini sidin, aku lihat akan onikam. Ini pekuburan ini dalam kubur nih mayit. Orangnya ketujuh bernyanyi. Kayak apa biasanya Nabi Isa jar menghidupkan? Inya mengucap qum biiznillah. Jar Syekh Abdul Qadir Jailani, ya mayit qum biiznillah. Langsung keluar daripada kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani.
Imbah keluar daripada kubur takajud tadi yang Isayun tadi. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana lebih afdal, Sayyidina Muhammad kah? Sayyidina Isa kah? Aku daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nabi kita Sayyidina Muhammad jauh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Walan tara min waliyyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Kada mungkin buhan para aulia Allah itu ditolong oleh Allah kecuali dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin juga bisa mengalahkan musuhnya kecuali dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kisah mati itu jelas. Nah, jadi di sini kada ada obatnya aja, kada ada obatnya. Tapi amunnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala menghendaki, ada aja obatnya sekalipun mati. Sekalipun mati bisa diangkat oleh Allah Subhanahu. Banyak kalau lah orang yang mati suri itu, ya Allah Ta'ala belum menghendaki lagi nya mati. Adalah la ilaha illallah. Jadi di sini kada dajar penyakit kecuali ada obatnya. Salah satu penyakit manusia adalah nih was-wasnya syaitan. Itu penyakit itu, lalu Allah Ta'ala memberikan obat, yaitu zikrullah. Makanya para aulia Allah Ta'ala itu kenapa jadi bagus benar nih. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir disifatakan sidin itu adalah Ihya Berjalan. Kitab Ihya Imam Ghazali itu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir bergelar Ihya Berjalan dan ziyadah dan bertambah lagi ya sidin. Tambah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, bertambah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Nah, kada kecuali beliau kenapa jadi mendapatkan pangkat nang kaya itu, bisa apa ya lo bahasanya lah. Beliau itu bisa menjadi al-arif billah. Kenapa? Karena kerancakan berzikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita kada bosan lah untuk berzikir kepada Allah. Sekadar apa berzikir kita kepada Allah, sekadar itu jo was-was berkurang. Nah, itulah alladzi yuwaswisu bi sudurin nas. Siapa kadang syaitan tadi yang mewaswasi di dada manusia. Ya Allah. Maka kada berasa lah. Ayo pian. Tapi anehnya kada berasa. Tapi kena bekasnya itu kena di akhlak kita kelihatan. Amunnya kita telah tak misal pian tuh hendak ketolak ke majelis, ini sudah siap-siap dah. Timbullah sakoler. Nah, itu kena was-wasnya, berarti itu was-wasnya kena itu. Koler timbul teguring. Nah, itu kena was-wasnya. Kada berasa, tapi efek sampingnya luar biasa. Yaitu was-wasnya, was-was syaitan nih. Efek sampingnya luar biasa benar. Kada berasa, kada terlihat, tapi berefek lawan akhlak, lawan amal kita. Amal kita itulah kada bagus. Amalnya berarti kena toh. Berarti jitu tuh anunya tuh tembakan was-wasnya tuh daripada syaitan. Amunnya hendak apalagi kita biasanya sembahyang. Makanya disunnahkan amunnya hendak sembahyang membaca qul a'udzu birabbin nas. Jangan kali dibaca qul a'udzu birabbin, maka ada lawas juga 1000 kali kan bacanya. Jadi contohkan kayak ini dulu, artinya setumat benar. Ada sampai semenit, adalah yang baca ini semenit lah, kecuali belagu. Baca qul a'udzu birabbin nas maliki, kada sampai semenit. Yang semenit itu nah kita rancak koler barang. Kenapa? Iya kena was-was. Kena was-was. Ini was-was ini yang paling bahaya benar. Pokoknya amunnya sudah selamat daripada was-was, selamat orang itu kada lain kecuali akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan suka kepada ibadah lah, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, dan zuriat kami ya Allah, dan orang yang kami cintai ya Allah, dan ahli majelis kami ya Allah, dan orang kampung kami ya Allah. Jauhkan ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Jauhkan daripada was-was syaitan ini ya Allah, dan was-was manusia ini ya Allah. Yang terakhir, minal jinnati wan
nas. Tadi tahu sudah kalau waswas jin ya syaitan sama aja nih, toh. Wan nas manusia, Bang. Manusia itu bisa juga muwaswasi. Yang paling berbahaya adalah kawan yang kada bagus. Itu jar Habib Umar, apabila orang itu baik benar berkawan inya lawan orang yang kada bagus, bisa menjadi orang tersebut menjadi yang paling buruk. Asalnya bagus benar. Itu jar Habib Umar lah. Jadi siapa jadi orangnya asalnya bagus benar, di kampung pembagusnya, lalu tekawan yang kada bagus, kada menutup kemungkinan orang tersebut kena berubah menjadi orang yang paling jahat di kampung. Kawan, makanya kawan ini bahannya bisa aja mau unjai ya kalau lah sedikit barang jalan. Mas tumat barang itu tumat. Mas sombongnya kamu nih jarhana kayak itu apa? Itu was-was manusia. Sombongnya kamu nih jarhana. Nah, sedikit barang jangan jadi orang sombong. Bahasanya lembut benar. Bahasanya lembut benar. Bah, kada ingat lagi di kawan ini aja. Iya, masa ngalih benar tuh. Allah, itu was-was daripada manusia tuh hebat benar, hebat juga. Salah satunya manusia itu adalah kawan yang kada bagus. Kawan yang kada bagus. Tapi amunnya kita kau mau ubahinya dan kita bisi modal untuk ada mau umpatinya, bagus mengawani orang itu. Artinya jangan kita umpat-umpatan. Jangan tahu umpat-umpat. Makanya jalur semalam itu apa? Kita itu hendak berkawan orang yang kada bagus, hendak mau ubahinya jadi supir. Kita yang jadi supir jangan jadi penumpang. Pian tulah jadi penumpang. Kawan tadi jadi supir. Kita hendak ke majelis. Setemat kita ke dulu ke barangnya kemana Pak? Ke warung dulu aja. Ke warung dulu tak. Nah, sudah terlewati setengah jam majelis. Bah, hendak habis juga sudah aja majelisnya, sini aja kita. Nah, pulang. Kena minggu kena kawa aja pulang. Nah, apa kabar? Padahal jangan hadir ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang hadir, jangan takutan, pian bulik dari sini nalah ke rumah dosa pian habis berataan insyaallah. Ini kada jarulun kada, ini sudah dipadahkan sudah. Pian mendapatkan pahala seperti orang sembahyang 1000 rakaat, bahkan afdal. Jangan kelewatakan. Adanya majelis, namanya kita kada sibuk, hadir aja, itu penghapus dosa, dosa kita habis. Kita ini berdosa banyak benar kalau lah. Siapa yang kada berdosa di sini? Ada aja kekanakan kada berdosa. Mudahan kita dapat berkah bubuhannya ya Allah lah, ben kanakan yang kada berdosa ni nah. Mudahan ya Allah majelis kita kabul karena bubuhannya ini kada tahu Bang kita. Gara-gara yang kada berdosa ni. Yang kada kawin banyak aja lagi. Parak dah insyaallah. Itulah. Nah, jadi supir tadi terakhir jadi supir. Tapi amunnya kita jadi supir, bebuhannya jadi penumpang, bebuhannya hendak ke diskotik kah, bebuhannya hendak minuman kah, tapi kita yang mengikuti setirnya, kita bawa ke majlisan. Nah, apa kabar? Kita jadi supir artinya orang itu bisi pegangan. Artinya orang tuh bisi SIM. Bujur pangharat menyupir. Tapi kada bisa SIM. Bujur pang jadi supir, jadi sekalinya supir truk kada bisa mobil. Nanti cabur. Tapi harus bisa, harus lengkap. Supirnya harus lengkap. Bisi SIM. Apa pulang biasanya mobil itu apa yang penting-pentingnya? SIM, STNK. Ini tangkap kurang harus tangkap penjara jadinya. Harus lengkap. Artinya apa? Apabila kita berkawan orang yang kada bagus, harus lengkap dulu kita supaya bisa mengubahinya. Munnya kita kada lengkap, kita yang terumpatinya. Mudah-mudahan dijagakan berataan kita lah. Kita bertahlil sedikit biasa. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jagakan kami daripada waswas syaitan ini ya Allah. Nah, apabila kita tegawi maksiat atau kita hendak tegawi maksiat, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Hadirkan makna-makna yang ulun sebutakan tadi, insyaallah kada jadi. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan berataan dijagakan oleh Allah daripada waswas ini insyaallah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah, mudah-mudahan dengan berkat dzurriyyat Sayyidina Muhammad ada di sini ya Allah, kita dapat pandangan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita khususkan hadiahnya besan keluarga kita berataan, dan wabil khusus kepada Syekh Kiai Haji Badruddin atau yang orang terkenalnya itu Guru Ibad.
peguruan daripada Abah Guru Sekumpul Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. Dengan hati yang hadir, mudah-mudahan berataan was-was ini dihilangkan daripada Allah. Kita mengucapkan Allah dengan bujur-bujur hati kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهو أحد لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guru Badruddin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وأهدي وبارك وتوفى ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما قلنا من قول يا الله يا الله. وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من عملنا الخيرات التي فعلنا بهذا المجلس المبارك وليلة المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على جميع جميع الصحابة والخلفاء والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلسلة الأولين من أزواجه جميع سيدنا ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالتنا عمنا عماتنا وجميع قراباتنا
ومشايخنا ومعلمنا أجمعين سسنا مجل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سسنا مجاهر لهم والذاكر لهم أوصلهم سوف ذلك من إليه إنه بهم وارحمهم وعافهم وارفعهم وأكرم نجولهم ووسع مدخلهم واجعل جنة منازل مساكنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعل قبور كفر كفار النار واجعل فكاكا لهم من النار وأسكننا من النار وسلامنا من النار ونجبنا منا وصلنا من النار اللهم بسرنا وقبل دعاءنا واختم صدعنا وأمرنا ولا الإيمان وسلم توفنا وأنت راض عنا ولا أطيع اللهم بك ولا تأخذنا على كرنا واجعل آخر كلامنا إذا انتهى آيات جليلة قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدنا يا حي وأمنا من قبورنا يا بائس وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد آله وسلم بفضل سبحان ربك جل ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين حضرة النبي وآل النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا كريم يا الله يا ذل يا الله يا ذل يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم أحيي بنا يا الله يا ناصر الرب والشمال يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رفاع صدق ببركة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.